Bangku Kosong adalah film horor Indonesia yang dirilis pada tahun 2006, mengisahkan teror supranatural di sebuah sekolah. Film ini menjadi salah satu tontonan menyeramkan pada masanya. Dan berikut alur ceritanya. Film dibuka memperlihatkan seorang guru yang tengah memeriksa hasil ujian para murid. Namun di tengah kesibukannya, tiba-tiba dia melihat satu kertas ujian yang tertinggal di atas meja muridnya. Melihat hal itu, sang guru pun langsung mengambil kertas ujian itu lalu merobeknya. Dia merasa heran karena semua kertas ujian yang dia periksa sudah cukup dan tidak lebih. Namun, setelah membuang kertas itu, tiba-tiba melihat kejadian itu, dia pun langsung melarikan diri menuju mobilnya dan pergi meninggalkan sekolah. Di tengah perjalanan, dia langsung dicegat oleh sosok siswi perempuan dan film pun baru saja dimulai. Scene pun berpindah di SMU Permata Putri dan kita akan diperlihatkan 3 siswi yang bernama Adela, Densi, dan Destin yang baru saja sampai di sekolah, akan tetapi langkah mereka terhenti ketika melihat salah satu siswi yang bernama Dinda. Mereka pun langsung menghampiri Dinda dan memberikan sedikit pelajaran karena Dinda tidak memberikan contekan pada saat ujian kemarin. Maka dari itu Adela langsung menginjak kacamata Dinda. Setelah kejadian itu, Dinda ditinggal begitu saja dan cerita akan berfokus pada Dinda. Singkat cerita, pada saat di kelas, Dinda ditunjuk oleh gurunya yang bernama Melisa untuk mengerjakan soal yang ada di depan. Lalu Adela pun langsung mengkritik cara mengajar gurunya yang dianggap selalu menunjuk siswi untuk mengerjakan soal di depan. Dinda yang ditunjuk mengerjakan soal di depan hanya diam saja sehingga Ibu Melisa menghampirinya. Dinda kemudian beralasan tidak dapat mengerjakan soal di atas karena kacamatanya rusak. Ibu Melisa pun heran karena kacamata milik Dinda bisa rusak seperti itu. Dinda pun menanyakan siapa pelakunya. Namun, Dinda hanya bisa terdiam. Tanpa mendengar jawaban dari Dinda, Bu Melisa langsung tahu pelakunya yang tidak lain adalah geng Adela. Pada saat jam istirahat, Dinda kemudian pergi ke ruangan kepala sekolah. Dia meminta izin untuk tidak hadir keesokan harinya karena kacamatanya yang rusak. Namun, Dinda tidak mendapatkan izin dari kepala sekolahnya yang bernama Bu Janet. Dinda pun juga berusaha melaporkan kalau Adela dan gengnya sering membulinya. Namun, Bu Janet tidak bisa berbuat apa-apa dikarenakan orang tua Adela adalah penyumbang dana terbesar di SMU Permata Putri. Pada saat Dinda keluar dari ruangan Ibu Janet, ternyata Adela dan gengnya melihat kejadian itu. Kesal karena dilaporkan oleh Dinda, Adela dan gengnya langsung mengurung Dinda di gudang pada saat pulang sekolah. Di dalam kamar, Adela sedang menelpon dengan Destin. Mereka membicarakan soal Dinda yang mereka kurung di dalam gudang. Destin tidak menyangka Adela akan berbuat senekat itu. Namun di sisi lain, Destin merasa khawatir dengan Dinda. Dia takut Dinda kenapa-napa. Akan tetapi Adela mengatakan kalau Dinda tidak akan mati hanya karena dikurung semalaman di gudang. Namun di tengah pembicaraan mereka, Adela dikejutkan sebuah penampakan yang ada di depannya. Dia pun buru-buru menutup gordennya dan baru saja merasakan ketakutan, dia pun kembali dikejutkan dengan kehadiran kakaknya yang bernama Radit. Keesokan harinya, mereka bertiga segera mengecek Dinda yang ada di gudang sekolah. Sesampainya di sana, pintu gudang telah terbuka dan Dinda sudah tidak ada di dalam. Padahal Destin sangat yakin kalau dia sudah mengunci pintunya dari luar. Heran dengan kejadian tersebut, mereka akhirnya pergi ke kantin dan tanpa sengaja bertemu dengan Dinda. Mereka langsung menghampiri Dinda dan menanyakan siapa yang mengeluarkannya dari gudang. Di sini, Dinda tidak mau menjawab. Pada akhirnya mereka sadar, yang mengeluarkan Dinda adalah Pak Jimun atau penjaga sekolah Permata Putri. Tak lama kemudian, bel sekolah berbunyi. Akan tetapi, Bu Melisa terlambat masuk ke dalam kelas. Melihat kejadian itu, Adela menegur Bu Melisa karena terlambat masuk kelas. Dia mengatakan, kenapa hanya siswa saja yang dihukum ketika terlambat, sedangkan guru tidak. Maka dari itu,
Adela menyuruh semua teman kelasnya keluar dan bermain basket sebagai bentuk hukuman kepada gurunya karena telat. Bu Melisa yang melihat kejadian itu hanya bisa terdiam. Karena kejadian tadi, Bu Melisa memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai guru. Dia sudah tidak tahan dengan perilaku Adela yang semakin hari semakin kurang ajar padanya. Bu Janet menambahkan kalau semenjak kehadiran Adela di kelas 3A, kelas itu jadi sulit untuk dikendalikan dan akhirnya Bu Melisa meninggalkan sekolah itu. Keesokan harinya, Bu Janet memperkenalkan guru pengganti Bu Melisa kepada seluruh siswi kelas 3A yang bernama Ibu Grace. Ibu Grace dikenal sebagai sosok yang tegas dan skeptis terhadap mitos. Maka dari itu, pada saat hari pertama dia mengajar di kelas 3A, dia melihat bangku kosong yang sengaja dikosongkan. Dia pun bertanya apakah ada siswi yang tidak hadir pada hari ini. Akan tetapi semua murid mengatakan kalau semuanya telah hadir. Karena tidak ingin bangku paling depan kosong, Bu Grace awalnya menyuruh Adela untuk mengisi bangku itu. Namun Adela menolak dan menunjuk Dinda untuk mengisi bangku itu. Bu Grace kemudian menyuruh Dinda untuk duduk paling depan. Dinda pun mengatakan kalau Bu Janet selaku kepala sekolah tidak mengizinkan siapapun duduk di bangku itu. Namun pernyataan Dinda tetap dibantah oleh Bu Grace. Karena hal itu, mau tidak mau Dinda akhirnya duduk di bangku tersebut dan akibat kejadian itu, Bu Janet dan semua dewan guru akhirnya marah kepada Bu Grace. Bu Janet berusaha menjelaskan kalau bangku itu memang sengaja dikosongkan agar tidak memakan korban jiwa lagi. Dan demi menjaga nama baik serta akreditasi sekolah ini. Salah satu guru pun menceritakan jika dulu tepatnya 3 tahun yang lalu ada seorang siswi bernama Audi yang duduk di bangku itu. Kemudian kesurupan membuat semua siswi dan guru syok berat. Namun, yang paling mengejutkan, Audi dikabarkan tewas di rumahnya akibat bunuh diri. Orang tuanya mengatakan sebelum Audi meninggal, dia bertingkah seperti orang gila. Tidak sampai di situ, seorang guru yang sedang memeriksa hasil ujian menemukan satu lembar kertas jawaban di bangku kosong itu dan pada akhirnya guru itu meninggal karena kecelakaan. Para guru berharap agar Ibu Grace tidak memaksa Dinda untuk duduk di bangku kosong itu lagi karena khawatir Dinda kenapa-napa. Namun dengan pemikiran yang rasional, Ibu Grace menolak hal itu dan akan tetap menyuruh Dinda duduk di bangku kosong itu. Dan sebagai gantinya, Ibu Grace akan bertanggung jawab penuh apabila Dinda kenapa-napa. Di tempat lain, Adela sedang membawakan makanan kepada kakaknya bernama Radit yang mengurung diri di sebuah gubuk belakang rumahnya. Adela pun mengajak kakaknya untuk kembali ke rumah. Tapi Radit yang terlihat depresi tidak memperdulikan Adela dan langsung masuk ke dalam. Keesokan harinya ketika Ibu Grace sedang menjelaskan pelajaran, Adela dan temannya malah asik mengobrol di belakang. Sehingga Ibu Grace melemparkan kapur ke arah Adela. Karena Ibu Grace tegas, Adela jadi tidak berani melawan. Dan Dinda yang melihat itu merasa senang. Akhirnya ada guru yang dapat membuat Adela terdiam. Tidak lama setelah itu, Dinda melihat seisi kelas menjadi kosong. Kemudian dia melihat ada seorang siswi yang sedang memegang jangka dan langsung menusuk dirinya. Dinda kemudian tersadar dan ternyata itu adalah mimpi. Melihat kejadian itu, Ibu Grace bertanya kenapa Dinda tertidur di dalam kelas. Dinda pun menjawab kalau kepalanya sedikit pusing. Ibu Grace menyarankan Dinda untuk pulang atau ke ruangan UKS sekolah, namun ditolak oleh Dinda karena merasa sanggup mengikuti pelajaran yang diberikan oleh Ibu Grace. Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat Dinda yang sedang duduk membersihkan wajahnya di depan cermin dikejutkan dengan kehadiran sosok perempuan yang membawa jangka. Karena kejadian itu, Dinda keluar dari kamar dan mencari ibunya.
Baru saja berjalan beberapa langkah, tiba-tiba seseorang menepuk pundaknya dan ternyata itu adalah ibunya sendiri. Di tempat lain, Adela dan kedua orang tuanya tengah membujuk Radit untuk pulang. Namun, di tengah pembicaraan, Radit melihat sosok perempuan yang berdiri tepat di belakang Adela. Melihat sosok itu, Radit sangat ketakutan dan langsung menutup pintunya dan menyuruh orang tuanya untuk pergi. Keesokan harinya, Adela terlihat duduk di taman sekolah. Tak lama, dia dihampiri oleh Destin dan Nancy. Mereka mengatakan semenjak kehadiran Ibu Grace, Adela tidak seperti biasanya. Belum menjawab pertanyaan temannya, Nancy yang kebelet pengen BAB langsung berlari ke arah toilet. Namun pada saat di pertengahan, dia mendengar keributan di WC sebelah. Nancy yang kesal berniat melabrak siswi yang ada di dalam WC itu. Akan tetapi melihat kejadian itu, Nancy langsung histeris dan beberapa siswi pun datang termasuk Adela dan Destin. Singkat cerita, Adela yang sedang skincarean dikejutkan dengan sosok perempuan yang berdiri tepat di belakangnya. Adela yang penasaran kemudian mengecek sudut kamarnya dan tidak sampai di situ, Destin yang tertidur pun langsung terbangun karena ada sosok yang tiba-tiba naik ke tempat tidurnya. Karena takut, dia pun langsung pergi dari kamarnya. Keesokan harinya, Dinda yang tengah berjalan menuju kelas tiba-tiba melihat penampakan siswi tepat di hadapannya. Akibatnya, Dinda langsung pingsan dan dilarikan ke ruangan UKS. Pada saat di ruangan UKS, Ibu Janet menghampiri Dinda dan menanyakan keadaan Dinda. Tidak menjawab pertanyaan Bu Janet, Dinda kemudian bertanya kenapa bangku yang ada di kelasnya harus dikosongkan. Bu Janet yang mendengar pertanyaan itu pun langsung terkejut. Dinda pun mengaku setelah dia duduk di bangku tersebut, dia sering mendapatkan teror dan sering melihat perempuan yang menggunakan seragam sekolah. Baru saja ingin menjelaskan detail dari siswi tersebut, Bu Janet langsung memotong pembicaraan mereka. Bu Janet juga mengingatkan Dinda untuk tidak duduk di bangku itu lagi. Di tempat lain, Adela, Destin, dan Nancy menceritakan tentang teror yang mereka alami kemarin. Mereka kemudian berasumsi kalau sosok yang mengganggu mereka adalah penghuni bangku kosong. Maka dari itu, mereka berniat mencoret bangku itu dengan harapan penghuni bangku tersebut tidak mengganggu mereka lagi. Akan tetapi, setelah mereka mencoret bangku itu, tiba-tiba bangku itu kembali seperti semula. Keesokan harinya, pada saat Bu Grace baru saja memasuki kelas, dia melihat kalau bangku itu kembali dikosongkan dan Dinda duduk di belakang. Bu Grace pun memanggil Dinda dan bertanya kenapa dia kembali duduk di belakang. Dinda menjawab kalau mulai hari ini, Dinda diminta oleh Bu Janet untuk tidak duduk di bangku kosong itu lagi. Dinda juga menambahkan kalau semenjak dia duduk di sana, dia sering mendapatkan beberapa teror. Mendengar alasan Dinda, Bu Grace memiliki ide yang cukup bagus. Dia pun menyuruh siswinya untuk memindahkan bangku itu ke belakang, sedangkan bangku Dinda ditaruh di depan, agar Dinda tetap bisa duduk dengan tenang tanpa ada gangguan. Setelah itu, Bu Grace memulai pelajaran. Baru saja berjalan beberapa langkah, Bu Grace melihat sosok siswi yang duduk di bangku itu. Tak lama setelah itu, Bu Grace mendengar kebisingan dari belakang. Bu Grace kemudian menegur siswinya karena mengobrol di dalam kelas. Namun kenyataannya para siswi tidak mengobrol dan suasana kelas cukup tenang. Akibat dari kejadian itu, Bu Grace kemudian pergi ke kamar kecil untuk menenangkan dirinya. Sesampainya di sana, Bu Grace kembali diteror oleh penghuni bangku kosong. Merasa ada yang aneh, Bu Grace kemudian pergi dari sana. Kembali pada Dinda, pada saat di rumah, Dinda bertanya pada ibunya siapa yang menempati rumah ini sebelumnya. Ibunya kemudian menjawab kalau rumah ini dulunya dihuni oleh Ibu Tati. Lalu Ibu Tati mengontrakkan rumah ini kepada keluarga mereka.
Dinda kemudian menanyakan apakah Ibu Tati memiliki anak perempuan yang bernama Clara atau Mila. Akan tetapi, ibunya mengatakan kalau anak Bu Tati memang perempuan, tapi dia tidak tahu jelas siapa namanya. Namun, kabarnya anak Ibu Tati telah meninggal gantung diri tepat di bawah pohon di depan sekolah Dinda. Setelah pembicaraan itu, ibunya kemudian mengatakan kalau pada saat dia berjualan di pasar, ada teman Dinda yang membeli kue buatannya. Namun, ia lupa siapa namanya. Dia juga menitipkan sebuah surat kepada Dinda. Di dalam surat itu tertulis meminta tolong dan surat itu dibuat oleh Clara, sebuah nama yang cukup asing di telinga Dinda. Beberapa saat kemudian, Dinda menyadari jika ada dua hantu perempuan di sekolahnya, yaitu Clara dan juga Mila. Akan tetapi Dinda tidak tahu maksud dari kedua hantu itu yang mencoba berkomunikasi dengannya. Malam harinya, Destin yang sedang mandi mendapat beberapa telepon dari seseorang. Kesal tak mendapat jawaban dari penelpon itu, Destin kemudian memarahi orang yang menelponnya. Setelah dia mendapat jawaban dari telepon itu, Destin bergegas untuk keluar dari backup. Tapi secara tiba-tiba sosok itu muncul di hadapannya dan tidak berhenti di situ. Nancy yang sedang bermain piano dikejutkan kehadiran penghuni bangku kosong. Dia kemudian turun ke bawah dan pada saat dia turun, tiba-tiba piano tersebut jatuh yang membuat dirinya tewas seketika. Di tempat lain, Adela yang sedang berenang di belakang rumahnya juga mendapat teror dari penghuni bangku kosong itu. Namun pada saat dia berbalik, keesokan harinya pada saat di kelas, Bu Janet mengabarkan bahwa Adela, Destin, dan Nancy ditemukan tewas di rumahnya masing-masing. Karena kejadian itu, Bu Janet semakin marah karena Bu Grace tidak mengosongkan bangku itu. Dan pada akhirnya bangku itu kembali memakan korban. Bu Janet tidak ingin akreditasi sekolah ini turun hanya karena bangku tersebut. Namun, Bu Grace masih tetap bersikeras dengan pendiriannya. Bangku kosong itu tetap diisi dan dia akan bertanggung jawab penuh atas semua yang terjadi di sekolah ini. Mengingat sebentar lagi ada ujian akhir sekolah, dia hanya ingin semua siswi mendapat nilai yang bagus. Malam harinya, Dinda yang sedang beristirahat di rumahnya kembali mendapat teror oleh penghuni bangku kosong itu. Karena takut, Dinda kemudian berlari keluar dan segera memeluk ibunya. Tapi tanpa sengaja dia melihat ke jendela dan melihat sebuah tulisan bertuliskan meminta tolong. Dinda kemudian bergegas menuju sekolahnya untuk mengakhiri semua teror yang dia dapatkan. Dinda yang baru saja sampai di depan sekolahnya tanpa berpikir panjang, Dinda langsung masuk ke dalam dan menuju ke perpustakaan dan mencari berkas Clara dan juga Mila yang mungkin bisa dijadikan sebagai petunjuk. Di tempat lain, Bu Grace yang sedang menuliskan soal ujian di ruang tengah tiba-tiba mendengar suara bel. Dia pun bergegas mengeceknya, namun yang tidak dia sadari soal yang ada di laptopnya seketika terhapus. Pada saat membuka pintu, dia dikejutkan dengan penampakan penghuni bangku kosong. Karena merasa semua ini terjadi karena bangku itu, Bu Grace kemudian pergi ke sekolah dan langsung membakar bangku itu. Kembali pada Dinda yang telah berhasil mendapatkan berkas milik Mila dan Clara, Dinda kemudian bergegas pergi meninggalkan ruangan itu dan akhirnya Dinda bertemu dengan Bu Grace yang baru saja selesai membakar bangku kosong itu. Pagi harinya, berdasarkan informasi dari berkas milik Clara, mereka berdua berhasil bertemu dengan ibu kandung Clara. Ibu itu sangat sedih atas kepergian anaknya. Dia juga menceritakan kalau Clara adalah anak yang berprestasi dan bercita-cita menjadi seorang dokter, sehingga dia rajin belajar agar mendapatkan beasiswa dari sekolah. Setelah itu, Dinda kemudian melihat seisi kamar itu dan tanpa sengaja menemukan sebuah foto. Di samping itu, Ibu Clara juga mengatakan jika foto itu adalah fotonya Clara, Mila, dan Radit, yang tidak lain adalah kakaknya Adela. Setelah mendapat informasi yang cukup,
Dinda dan Bu Grace menuju ke rumah Adela. Sesampainya di sana, ternyata orang tua Adela sedang keluar dan mereka berniat untuk pulang. Namun baru beberapa langkah meninggalkan rumah itu, mereka berdua mendengar teriakan Radit. Mereka berdua pun segera mencari sumber suara itu dan mulai masuk ke dalam gubuk. Namun pada saat dicek, mereka dibuat terkejut. Ternyata Radit menyimpan mayat Clara di dalam gubuk itu. Tidak hanya itu, Radit juga mengenakan baju pengantin kepada Clara. Ibu Grace yang melihat hal itu langsung menegur Radit. Radit yang marah kemudian mengambil sebuah kayu dan menghantam kepala Bu Grace. Bu Grace pun jatuh ke bawah dan pingsan. Setelah itu Radit juga menyerang Dinda. Akibat diserang oleh Radit, kacamata milik Dinda pun jatuh ke bawah. Dan Radit melihat wajah Dinda ternyata sangat mirip dengan Clara. Maka dari itu, dia tidak menyerang Dinda lagi. Radit pun menanyakan kenapa Dinda tidak mengenakan pakaian pengantinnya. Dari situ, Radit mulai sadar kalau yang ada di depannya bukanlah Clara, melainkan Dinda. Kesal karena hal itu, Radit kembali menyerang Dinda. Dan tak diduga, mayat Clara seketika bangun dan beralih ke Ibu Clara yang sedang bekerja di rumah sakit, dihampiri oleh sosok perempuan yang ternyata adalah Clara. Karena sangat rindu dengan anaknya, dia pun berniat untuk menghampiri anaknya. Tetapi akibat kejadian itu, Ibu Clara seketika tewas dan dimakamkan di sebelah anaknya. Beberapa hari kemudian, kembali ke Dinda yang tengah sibuk belajar di perpustakaan. Tak lama kemudian, dia mendapatkan sebuah buku diari milik Clara. Saat di dalam kelas, Dinda membaca buku harian tersebut yang berisi tentang persahabatan Clara dan Mila. Clara cukup senang memiliki teman seperti Mila, karena Mila adalah orang yang setia kawan dan sangat perhatian padanya. Namun semua berubah ketika Mila memulai hubungan dengan Radit, anak penyumbang dana terbesar pada Yayasan SMU Permata Putri. Clara turut bahagia dengan hubungan mereka, tetapi Radit malah menyatakan perasaannya kepada Clara. Clara pun berusaha menolak Radit secara halus, karena Clara tidak mau mengkhianati sahabatnya yaitu Mila. Hingga suatu hari, Mila akhirnya tahu jika Radit memiliki perasaan kepada Clara. Tetapi Mila malah menyangka jika Clara ingin merebut Radit dari dirinya. Hingga akhirnya Mila membunuh Clara menggunakan jangka tepat di bangkunya. Radit yang melihat kejadian itu sangat terkejut dan marah kepada Mila. Radit mengatakan kalau selama ini Clara selalu menolak perasaan Radit karena tidak ingin mengkhianati Mila. Mila yang telah mengetahui semuanya dari buku diari milik Clara akhirnya menyadari perbuatannya dan memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri di pohon depan sekolahnya. Setelah itu, Dinda bermimpi berada di dalam kelas sendirian, kemudian dihampiri oleh hantu Mila yang membawa sebuah jangka yang akan segera membunuh Dinda. Tetapi hal itu dihentikan oleh Radit, sehingga semua insiden dan teror bangku kosong itu berakhir. Kamu kenapa? Tidak, Bu. Sekarang semuanya sudah selesai. Di tempat lain, polisi menemukan Radit yang tewas gantung diri. Pantas saja pada saat Dinda diganggu oleh hantu Mila, Radit berada di sana dan menghentikannya. Ujian akhir sekolah telah selesai dan sekolah telah mengumumkan kelulusan. Di sana, semua para siswi sangat senang karena semua siswi lulus dan mendapatkan nilai yang sangat memuaskan. Di akhir film, saat malam hari Pak Jimun masuk ke dalam kelas dan melihat 3 siswi yang ternyata adalah Dustin dan Nancy yang masih duduk di bangku belakang kelas saat tengah malam dan film pun selesai.